Pembacaan Alkitab tanggal 15 Desember tahun 2024, hari ke-350. Zefanya pasal 3. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempek soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Yesaya pasal 12. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Filipi pasal 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lukas pasal 3. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya.
Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Tema minggu ini, sukacita besar Natal. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu 15 Desember tahun 2024. Penjelasan. Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan 20. Zefanya mengajak umat untuk bersorak-sorai karena Tuhan telah menghapus penghukuman mereka dan akan tinggal di tengah-tengah mereka, ayat 14 dan 15. Ayat 16 dan 17 menyatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya dengan penuh kasih dan sukacita, memperbaharui mereka dalam kasih-Nya. Ayat 18 sampai dengan 20 menggambarkan pemulihan Israel, di mana mereka akan dipulihkan dari penderitaan dan dipermuliakan di mata bangsa-bangsa. Ini adalah gambaran penuh harapan dan sukacita atas karya penyelamatan Allah. Yesaya pasal 12, pasal ini adalah mazmur pujian atas keselamatan Tuhan. Ayat 1 dan 2 mengungkapkan rasa syukur atas pengampunan dan keselamatan Allah. Ayat 3 sampai dengan 6 mengajak umat untuk bersukacita, menarik air dari sumber keselamatan, dan menyaksikan karya besar Tuhan kepada bangsa-bangsa. Pesan ini menekankan sukacita besar yang muncul dari pengalaman keselamatan. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Paulus mendorong jemaat Filipi untuk selalu bersukacita dalam Tuhan, ayat 4. Ayat 5 dan 6 mengajarkan untuk tidak khawatir, tetapi menyerahkan segala hal dalam doa dengan ucapan syukur. Ayat 7 berbicara tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang menjaga hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Sukacita yang sejati bersumber dari hubungan dengan Tuhan dan keyakinan akan pemeliharaannya, Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 18. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan sejati sebagai persiapan menyambut Mesias. Ayat 10 sampai dengan 14 menggambarkan perubahan hidup nyata, berbagi dengan sesama, berlaku adil, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ayat 16 dan 17 menunjukkan kehadiran Mesias yang lebih besar, yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes mengakhiri dengan berita pengharapan sekaligus peringatan, mengarahkan orang-orang kepada Yesus Kristus. Renungan. Sukacita besar Natal yang diajarkan dalam keempat bacaan ini bersumber dari, pertama, penghapusan penghukuman dan pemulihan oleh Tuhan, Zefanya pasal 3. Sukacita Natal adalah kabar baik bahwa Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita dan memulihkan kita. Kedua, keselamatan sebagai sumber sukacita sejati, Yesaya pasal 12. Sukacita besar lahir dari pengalaman keselamatan dan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Ketiga, damai sejahtera yang melampaui akal, Filipi pasal 4. Sukacita Natal membawa ketenangan hati yang berasal dari keyakinan bahwa Tuhan selalu menjaga dan menyertai. Dan yang keempat, pertobatan sejati sebagai persiapan hati, Lukas pasal 3. Sukacita Natal dimulai dari hati yang dipersiapkan untuk menyambut Kristus dengan pertobatan dan tindakan kasih. Refleksi. Apakah saya telah bersukacita atas karya keselamatan Tuhan dalam hidup saya? Bagaimana saya dapat menjadi alat Tuhan untuk membagikan sukacita Natal kepada orang lain?
Apakah hati saya telah dipersiapkan untuk menyambut Kristus dengan pertobatan dan kasih kepada sesama? Kesimpulan. Tema Sukacita Besar Natal mengingatkan kita bahwa sukacita sejati berasal dari karya penyelamatan Tuhan. Zefanya dan Yesaya mengajak kita untuk memuji Allah atas keselamatannya. Filipi menunjukkan bagaimana sukacita dan damai sejahtera bisa bertumbuh dalam iman, dan Lukas mengingatkan pentingnya pertobatan sejati sebagai wujud persiapan hati. Mari kita merayakan Natal dengan hati yang penuh syukur, bersukacita atas kasih dan keselamatan Tuhan. Dalam sukacita ini, kita dipanggil untuk membagikannya kepada sesama melalui kasih, pertobatan, dan hidup yang memuliakan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.